وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus genap pengurus Masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, seiring dengan kajian Ma'rifatullah yang sudah selesai, maka insya Allah pada mulai Ramadan ini kita akan mengkaji kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, menjelaskan perkara-perkara kematian dan urusan-urusan akhirat dalam hal ini. Bab pertama dari kitab ini adalah babun nahyi an tamanniyil mauti wad du'a'i bihi lidurrin nazala fil mali wal jasad. Bab larangan berharap mati dan berdoa minta mati dikarenakan ada bahaya yang turun terkait dengan harta dan jasad. Jadi pada prinsipnya kalau persoalannya hanya harta dan badan saja atau urusan-urusan dunia yang serupa dengan itu, tidak sepatutnya seorang muslim berharap mati. Kata para ulama, mentok-mentoknya, kalau sekiranya tidak harus berharap mati karena saking beratnya masalah yang dihadapi, mentok-mentoknya ini doanya itu kata Nabi aukamakal, ya Allah, kalau sekiranya wafat bagiku lebih baik, maka wafatkanlah hamba. Tapi kalau sekiranya hidup bagi hamba lebih baik, maka hidupkanlah hamba. Itu mentok-mentoknya. Jadi kalau memang terpaksa, udah saking beratnya masalah yang kita hadapi, mentok-mentoknya mintanya begitu sama Allah. Ya Allah, kalau sekiranya hidup bagi hamba lebih baik, maka hidupkanlah hamba. Tapi kalau sekiranya wafat lebih baik, maka wafatkanlah hamba. Kira-kira berani nggak berdoa gitu? Tapi jangan berdoa itu loh kalau terpaksa. Kalau terpaksa. Makanya kalau babnya berdoa ya, sependek yang saya pahami, seluruh doa yang bersumber dari Al-Quran maupun yang bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencerminkan harapan-harapan. Jadi mencerminkan harapan-harapan. Ada sekali-kali diwarnai rasa-rasa ketakutan, ada sekali-kali diwarnai rasa kepasrahan. Tapi harapannya tetap dominan dalam doa-doa itu. Makanya ketika ada jamaah saya, dia nanya sama saya, Ustadz, saya pernah ada kekhawatiran tentang putri saya. Karena sekarang kan teknologi begitu canggihnya, terus kemudian saya khawatir masa depan akhlak anak-anak saya, terutama putri saya takut sekali Ustaz. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon putuskan yang terbaik untuk putri saya. Dia berdoa begitu. Setelah saya berdoa itu Ustaz, meninggal putri saya Ustaz. Wafat putrinya itu. Nah,
Terus saya bilang sama beliau, kan ibu minta sama Allah diputuskan yang terbaik. Saya bilang, ya mungkin menurut Allah yang terbaik putri ibu wafat. Memang wafat belum balik, kan wafat saat usia masih kelas 6 SD. Ya itu mungkin yang terbaik menurut Allah untuk putri ibu. Terus gimana dong Ustaz? Punya stok berapa lagi anak? 1 lagi Ustaz. Nah, sekarang ibu punya harapan-harapan kan tentang anak ibu? Punya. Kenapa nggak disampaikan harapannya kepada Allah? Saya bilang gitu. Jadi kalau berdoa itu, kalau kita punya harapan, sampaikan. Jadi maaf ya, saya belum pernah baca. Kalau saya salah ingatkan saya. Saya kok belum pernah ya baca Nabi berdoa, mohon putuskan yang terbaik ya Allah. Saya kok belum pernah itu. Maaf ya, saya ini mohon maaf, saya belum. Kalau saya salah ingatkan saya. Sependek yang saya ketahui, itu seluruh doa Nabi itu mencerminkan harapan. Bahwa sekali waktu ada warna-warna ketakutan kepada Allah, ada warna-warna kepasrahan, itu persoalan lain, tapi harapannya tetap dominan. Jadi hati-hati loh kalau kita minta putuskan yang terbaik ya Allah, kayak menurut Allah yang terbaik, belum tentu kita siap. Allahu Akbar. Maka kalau kita masih punya harapan, sampaikan harapan itu. Jangan tidak sampaikan harapan itu. Jadi kalau kita punya harapan tentang anak-anak kita, misalnya kita ada kekhawatiran tentang masa depan anak-anak kita, berharap yang baik-baik tentang anak-anak kita, tentang masa depan kita, tentang siapapun dalam kehidupan kita, apa dan atau siapapun dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Nah, jadi tidak boleh seseorang itu minta mati karena terkait dengan masalah-masalah duniawi yang notabene bukanlah segala-galanya. Dalam Islam itu kalau kita masih hidup, niat saja dalam hati itu direaksi oleh Allah dengan pahala. Yang mana pahala itu merupakan rahmat Allah. Sehingga setiap orang yang punya niat baik, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, sudah diberi pahala oleh Allah. Dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang yang punya niat baik itu mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya. Ingat, dalam ilmu akidah, perhatian Allah kepada hambanya itu dibagi 2. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau perhatian secara umum, semua diperhatikan oleh Allah. Tapi kalau perhatian secara khusus, itu tidak semua hamba diperhatikan oleh Allah. Secara khusus maksud saya. Maka kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah secara khusus, di antara kiatnya adalah tanamkan selalu dalam hati kita niat-niat yang baik, supaya kita ini diperhatikan oleh Allah dengan rahmatnya, sehingga kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita undang perhatian Allah itu dengan apa? Dengan doa. Kalau kita masih hidup, doa kita masih didengar oleh Allah. Jadi kalau kita masih hidup, doa kita itu Allah masih berkenan mendengarkan doa kita. Dengan selama kita tidak berburuk sangka kepada Allah bahwa doa kita ditolak, dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan balasan satu di antara 3 hal. Yang pertama, dipercepat pengabulannya, atau yang kedua, ditunda pengabulannya, atau yang ketiga, diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Kalau khusus di bulan Ramadan, hadisnya Sahih riwayat Al-Bazzar, ada satu doa yang kalau seorang mukmin berdoa di dalam bulan Ramadan ini pasti dikabulkan oleh Allah. Kan sepanjang Ramadan kita berdoa terus nih. Nah, sepanjang Ramadan kita berdoa terus. Maka salah satu di antara doa yang kita mohonkan kepada Allah selama bulan Ramadan ini, hadisnya Sahih riwayat Al-Bazzar, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Satu di antaranya. Kalau yang lainnya berlaku rumus umum. Nah, tapi khusus di bulan Ramadan ada satu yang dipastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan dibidik dari sekarang, tapi apapun yang kita mohon kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sertakan untuk kemaslahatan atau kebaikan kita dunia hingga akhirat. Allahu Akbar. Tapi kalau sudah mati, doa itu nggak didengar oleh Allah. Jadi doa jangankan sudah mati, nyawa di sini aja Allah udah nggak mau dengar. Maka coba cermati ketika orang-orang munafik di surah Al-Munafiqun ayat 10, nyawanya dari sini itu, dia bilang apa?
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, mbok ya kematian saya ditunda sebentar saja. Saya mau bersedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi ditolak oleh Allah. Apalagi sudah wafat. Minta kepada Allah untuk dirinya ditolak. Minta kepada Allah untuk dirinya itu ditolak kalau sudah wafat itu. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu bilang, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan, bukan yang enggak mampu saya kerjakan. Kalau kebaikan yang kita tidak mampu mengerjakan, kita enggak akan menyesal. Mungkin kita enggak mampu kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi yang kita sesali nanti ketika kita mati adalah ada kebaikan yang kita mampu mengerjakan tapi kita tidak mengerjakan. Itu nyesel kita nanti itu. Wah, tahu gitu saya dulu jadi pengurus masjid seumur hidup kalau gitu. Nah, itu. Jadi tahu gitu saya kemarin jadi donatur anak yatim, tahu gitu kemarin saya jadi donatur masjid, tahu gitu saya kemarin jadi pengurus masjid. Jadi ada banyak tawaran kebaikan yang kita bisa melakukannya tapi kita menolaknya, itu nyesel itu. Nyesel itu. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku dunia lagi untuk apa? Agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla. Udah enggak boleh kata Allah. Udah enggak boleh. Ya kalau balik mudheni, Pak. Kalla, udah enggak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan hanya diucapkannya saja. Penyesalannya percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh. Dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan itu kalau nyawa udah di sini itu percuma tak berguna itu. Percuma tak berguna. Apalagi udah lepas badan. Nyawa dari badan lepas. Oh, udah itu udah sangat percuma sekali. Tapi kalau masih hidup, Pak, kita masih hidup nih, nyesel. Penyesalan itu namanya sadar. Setua apapun, Pak. Kalau kita masih hidup di dunia ini loh, kalau kita nyesel, penyesalan itu namanya sadar. Setua apapun, atau sesepuh apapun, atau sesepuh sangat apapun. Tambah kurang apa sih aneh? Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, karena kalau masih hidup, penyesalan itu masih direaksi oleh Allah dengan pengampunan kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak-bapak itu dia bilang, Ustaz, dulu kalau orang ngomong saya ini orang tua yang sukses, saya bangga, Ustaz. Bangga saya, Ustaz. Sekarang saya nyesel, Ustaz. Saya nangis, Ustaz. Kalau orang bilang saya orang tua sukses, saya nangis, Ustaz. Kenapa, Pak? Anak saya 5, Ustaz, dokter spesialis semua. Kewaya, Ustaz. Kalau bahasa kita itu bahasa Jawa Timur kewaya. Kaya banget itu maksudnya. Kewaya, Ustaz. Ya kan lumayan, Pak. Satu anak ngasih tunjangan ke orang tuanya 20 juta ya. Kan betul, satu anak itu ngasih tunjangan ke orang tuanya berapa? 20 juta. Belum mobilnya itu, Pak. Itu. Katanya, enggak tahu betul apa ngomong saya katanya, Pak. Katanya. Ceritanya sih gitu ceritanya, tapi insya Allah bener ini, insya Allah. Nah, jadi beliau ini bilang anak saya itu 5 dokter spesialis, Ustaz. Kaya. Cuman 5-5-nya nggak ada yang sholat, Ustaz. 5-5-nya nggak ada yang saum di bulan Ramadan. 5-5-nya itu nggak bisa ngaji, Ustaz. Nggak bisa ngaji. Pernah ngaji di depan saya itu, coba baca ini. Ada apa itu Al-Quran asal buka pas surah Yasin, coba dibaca. Rupanya dia nakal, dia baca yang transliterasinya itu Ya Asin katanya. Jadi bukan Yasin, Ya Asin gitu. Di daerah Kartela sana, karet belakang itu. Jakarta mana karet belakang itu? Ya pokoknya di Jakarta Selatan, di daerah Karbela sana. Mau Yasin, Ya Asin, ya apa sih ada
Terus saya tanya sama beliau itu, kok Pak bisa begini, kenapa? Karena bapaknya ini kan saya lihat rajin beribadah, tapi kok anaknya seperti itu. Jawabannya, saya baru tobat umur 70 tahun, Ustaz. Saya baru tobat umur 70 tahun. Belum terlambat, Mas, saya bilang gitu. Belum terlambat. Ustaz gimana belum terlambat? Terus umur 70 tahun baru tobat katanya. Kan Bapak masih hidup. Bapak masih hidup. Karena Bapak masih hidup, Bapak belum terlambat, saya bilang. Pernah dibawa ke rumah itu ada dua orang datang. Umur 85 tahun, terus gini. Non muslim mau masuk Islam. Aku batin jero hati. Dalam hati itu saya batin gini. Pak sekate mate ket masuk Islam. Enak tenan teman ini. Enak banget Anda ini dalam hati saya tapi. Wah, kate mate masuk Islam surga. Tapi ya saya masa ngomong gitu kan enggak mungkin kan. Ya saya terima lah kan. Ya itulah kalau Allah kasih hidayah mau apa itu? Kalau Allah kasih hidayah dan dia tobatnya di usia 85 tahun mau gimana? Jadi tadi 70 ini 85 ini kan enggak tanggung-tanggung. Coba bayangkan. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Dan itulah hidayah namanya. Nah, kalau Allah sudah sampaikan hidayah kepadanya dan dia mau menerima hidayah itu luar biasa. Dan itu semasa hidup. Ya, kalau semasa hidup enggak terlambat, Pak. Walaupun udah wis buyutan lek Jawa Jawa kan buyutan ngene Pak. Buyutan, kenapa ngarani ilmu kedokteran apa nyebutnya itu? Parkinson tahu apa jenenge enggak paham. Buyutan ngene. Nah, nggih. Napa? Jelas ngoten niku lah pokoke. Nah, jadi itu kalau Allah berkehendak enggak ada yang sulit. Makanya saya ulang, mumpung masih hidup lah, monggo. Bukan cuma jenengan, saya juga sama. Tidak hanya Anda tapi juga saya. Mumpung masih hidup, kalau mau nyesel sekarang. Mumpung masih hidup. Nah, terus kalau kita masih hidup, tawakal itu masih didengar oleh Allah, masih direaksi dengan kebaikan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Jadi penyerahan diri kepada Allah. Makanya saya ulang sekali lagi, pokoknya kalau sudah mati ya sudah. Urusannya itu kita hanya tinggal terima keputusan. Itu kalau sudah mati. Tapi kalau masih hidup, usaha kita itu masih didengar oleh Allah, masih direaksi dengan sangat baik oleh Allah. Tapi kalau sudah wafat, hanya tinggal tunggu keputusan. Bahkan dalam kondisi yang sangat menegangkan saja, ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan itu, ketika beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu Allah masih mau terima munajatnya Nabi Yunus dengan cara menyelamatkan beliau dari kematian. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran itu, kurang lebih terjemahannya, kalau bukan karena tasbihnya Yunus, niscaya perut ikan itu akan kami jadikan sebagai kuburannya sampai hari kiamat. Itu Nabi Yunus dibatalkan rencana wafatnya itu oleh Allah, dibatalkan ajalnya oleh Allah, gara-gara bernegosiasi dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ada dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, riwayatnya ukamakal, sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu nabi, lalu bagaimana kalau kami yang bukan nabi yang membacanya? Apakah kami dapat manfaat yang sama sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah? Maka Nabi nggak jawab. Tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Al-Anbiya ayat 87. Ayat 88-nya Allah yang mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Yunus kami akan selamatkan orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya kalau kita mau baca itu dengan keimanan, kita akan dapat bagian yang sama. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan orang itu kalau rajin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, insyaallah enggak mati-mati. Iya. Betul. Ini yang ngomong ulama ini. Ketika menjelaskan ayat itu, para ulama mengatakan orang kalau ingin nggak mati-mati, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi ada lanjutannya, Pak. Kalau sudah waktunya mati, biasanya lupa baca. Biasanya gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau ingin nggak mati-mati, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau udah waktunya mati, biasanya lupa baca. Biasanya gitu. Ya kan dicoba dulu lah Pak. Ini coba dulu.
Tapi dengan keimanan dan keyakinan loh ya. Soalnya gini, ada di antara perawi hadis Imam Bukhari itu namanya Aban. Di antara perawi hadis Imam Bukhari itu namanya Aban. Beliau ini stroke, Pak. Jadi separuh dari badan beliau itu mati. Suatu saat beliau ini meriwayatkan sebuah hadis sahih tentang Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kalau kita baca pagi, Pak, sampai sore selamat. Kalau kita baca sore sampai pagi selamat. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali itu pagi dan sore. Nah, karena beliau stroke, muridnya nanya, "Syekh, hadis ini sahih enggak hadis ini? Hadis ini sahih enggak?" Kata beliau, "Sahih," kata beliau. "Tapi maaf Syekh, kenapa Anda stroke? Kan katanya selamat kalau baca ini." Langsung beliau mengatakan, "Demi Allah, hadis tentang Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ini hadisnya sahih, demi Allah sahih," kata beliau. "Saya kena stroke ini pada hari di mana saya kena stroke itu, pada hari itu aku lupa tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim," kata beliau. Nah, makanya pernah ada seorang sahabat kesengat kalajengking di waktu malam. Beliau mengatakan, andaikan tadi sore dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya dia tidak akan disengat kalajengking malam ini. Nah, jadi ini penting juga, Pak, doa-doa seperti itu, Pak. Bukan apa-apa, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita masih hidup, Pak. Kalau kita wafat, udah semua doa itu enggak ngefek. Nah, makanya mumpung masih hidup, ayo rajin-rajin berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lagi pula, mentok-mentok itu kan menurut kita. Kalau kita punya masalah di dunia, mentok itu kan menurut kita. Kalau menurut Allah kan nggak ada yang mentok. Nggak mungkin tuh bagi kita. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Saya sering contohkan ya ayatnya barangkali. Di antara sababun nuzul surah Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Qatadah rahimahullah dalam riwayat tentang sabab nuzul ayat ini beliau mengatakan ketika itu Nabi di Mekah. Ketika di Mekah, Nabi itu, kita tahu ya, selama 13 tahun dakwah di Mekah, Nabi itu tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan ekonomi yang signifikan, tidak punya kekuatan militer. Nabi itu betul-betul dakwah secara lisan dan hal, tapi tidak ada gerakan-gerakan politik, ekonomi maupun militer secara signifikan, tidak ada. Nah, terus kemudian tiba-tiba beliau punya cita-cita, pengen menaklukkan Persia dan Romawi, dan diomongkan. Itu kan kayak ustadz musola, ustadz masjid, tiba-tiba pengen menaklukkan Inggris dan Amerika. Diguyu, Pak. Mungkin mati digoda. Ya kayak kan musuhnya Nabi kan paman-pamannya, Pak. Jadi mungkin mati, dihina Nabi itu, Pak. Nabi itu dihina, mungkin. Tidak mungkin kamu Muhammad, tidak mungkin. Dihina-hina Nabi itu. Nah, Nabi dihina itu kekasihnya nggak terima, Pak. Allah nggak terima. Terus Allah bekali nabinya dengan doa. Jadi nggak dibekali tentara, Pak. Nggak dibekali ekonomi, enggak. Tapi dibekali doa. Yang ngasih doa, yang maha mengabulkan doa. Siapa? Allah. Turun tadi surah Ali Imran ayat 26 itu. Qul, katakanlah wahai Nabi, Allahumma. Digabung. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang tadinya nggak mungkin, Pak, dengan izin Allah mungkin. Akhirnya Persia dan Romawi takluk. Ada yang nanya, Ustadz, itu kan Nabi yang baca. Bagaimana kalau kita yang baca? Loh, doa itu ternyata tidak hanya Nabi ajarkan, tidak hanya Nabi baca sendiri ternyata. Ternyata Nabi ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu baca doa itu, Pak. Bukan hanya utangnya lunas, Pak. Karena saat itu belum punya problem utangnya nggak lunas-lunas, Pak. Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an.
Germari sholat lamcing, habis salam melencing. Jadi enggak wirid. Nabi nanya, "Aukamakal, Mu'ad, kami tuh saya perhatikan habis sholat buru-buru pergi. Kejar setoran ya Rasulullah. Saya ini utangnya banyak ya." Terus kata Nabi, coba kau baca doa ini. Di antaranya doa itu. Ada beberapa doa di antara doa itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Mu'ad bin Jabal bukan cuman utangnya lunas, tapi jadi hakim tinggi di Yaman, akhirnya jadi gubernur, Pak. Bukan cuma wali kota, Pak, jadi gubernur, Pak. Itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi bukan cuma utangnya lunas, bukan cuman jadi utang lunas, tapi plus jadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi gubernur beliau. Wah, ini kalau kandidat-kandidat dengar ini pasti baca doa ini semua. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu seperti itu. Silakan dibaca dengan keimanan. Nah, itu kalau kita masih hidup didengar, Pak, masih oleh Allah. Didengar oleh Allah. Allahu Akbar. Pokoknya kalau masih hidup, daya upaya itu masih direaksi lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nyawa udah di sini, nah, apalagi udah keluar, udah percuma tak berguna. Rawa Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkan an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Akhrajal Bukhari. Kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Sungguh janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati. Lidurin nazala, dikarenakan bencana yang turun bihi kepadanya. Fa in kana labudda mutamanniyan, maka apabila tidak boleh tidak berarti harus dia berharap terkait dengan kematian, maka paling mentok paling enggak dia hendaklah mengatakan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ini mentok ya, jangan dibaca sering-sering ini. Bukan sering-sering, kalau bisa jangan dibaca ini kalau bisa. Ini mentok orang kalau bebannya sudah sangat berat sekali, boleh berdoa, ya Allah, sekiranya ya Allah hidupkanlah aku, sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku. Ingkanatil wafatu khairal li, apabila wafat itu lebih baik bagiku. Akhrajal Bukhari. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari atau sudah ditakhrij oleh Imam Bukhari. Wa anhu, dan diceritakan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Sungguh janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati. Wala yad'u bi, dan janganlah berdoa minta mati. Min qabli ayatiyahu, sebelum kematian itu datang kepadanya. Innahu idza mata ahadukum, karena sungguhnya apabila telah mati salah seorang di antara kalian, inqata amaluhu, terputuslah amalnya. Maksudnya terputuslah amalnya yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi dia nggak bisa lagi beramal yang bermanfaat untuk dirinya. Tapi orang yang wafat itu masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia masih bisa beramal yang bermanfaat untuk orang lain. Ingin tahu contohnya apa? Jenengan kalau masuk kubur, ucapan salam nggak? Assalamualaikum. Ucap salam ya? Dijawab nggak itu? Dijawab. Nah, berarti mereka bisa beramal dengan amalan yang bermanfaat bagi orang lain. Imam Bukhari itu sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi kitabnya masih kita baca sampai sekarang. Itu namanya bermanfaat. Jadi ilmu beliau bermanfaat sampai sekarang. Dan itu juga bermanfaat untuk diri beliau sendiri, karena itu termasuk ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Allah wa innahu la yazidul mu'minu umruhu illa khairan, dan sungguhnya tidaklah bertambah seorang mukmin itu umurnya kecuali pasti akan lebih baik. Karena seorang mukmin itu kalau dia terus hidup itu lebih baik. Nah, karena mukmin itu tidak akan bertambah umurnya kecuali semakin lebih baik. Makanya hidup baginya itu lebih baik bagi seorang mukmin itu daripada mati sebenarnya. Ini menurut
riwayat yang kita baca ini. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau yang kedua tadi hadisnya sahih riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala al-Bukhari, dan berkata Imam al-Bukhari, la yatamanna yanna ahadukum. Sungguh janganlah berharap salah seorang di antara kalian itu mati. La yatamanna yanna ahadukumul mauta. Sungguh janganlah berharap salah seorang di antara kalian itu mati. Imma muhsinan, apabila dia seorang yang baik, fala'allahu ayyazdada khairan. Diharapkan dengan hidup itu dia terus bertambah lebih baik. Wa imma musian, apabila dia termasuk orang yang jahat, fala'allahu ayyasta'tib. Ada harapan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi orang itu kalaupun misalnya dia tidak baik, dengan diberi umur panjang itu diharapkan dia bertaubat. Saya nggak tahu kalau orang sini ya, saya nggak tahu kalau orang sini. Di beberapa tempat yang ngaji sama saya, beberapa jamaah saya ngaji sama saya lah, itu ada beberapa itu yang taubatnya itu umur 60 tahun ke atas rata-rata. Nah, jadi mulai mau ngaji itu setelah pensiun lah, itu ada banyak itu seperti itu. Karena udah mulai ada encok-encoknya, udah mulai ada rematiknya, udah mulai ada sakit-sakitnya, itu beberapa itu. Nah, itu barokah dari umur yang panjang. Barokah dari umur yang panjang. Itu pun kalau pergaulannya tepat dan dia menyentuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jauh dari pergaulan yang baik, apalagi terus kemudian dia jauh dari referensi spiritual yang benar, ya malah tambah enggak karu-karuan. Tapi saya perhatikan memang ya tadi, orang kalau semakin sepuh, nah semakin, kan gini, ini sebenarnya yang saya ketahui ya. Kan orang itu kalau semakin sepuh itu kan semakin dunia ini tidak bisa memuaskannya. Ini saya mohon maaf, saya belum sepuh, jadi tolong dikoreksi betul apa enggak pernyataan saya ini. Ini mohon maaf, ini katanya loh, ini baru katanya. Nah, jadi yang tadi saya bilang saya belum sepuh, jadi saya belum tahu. Nanti makanya yang sepuh-sepuh tolong dikoreksi betul apa enggak. Kan kata Nah, kan katanya orang kalau semakin sepuh itu kan katanya itu kan makan mulai pilih-pilih, betul ya? Ya, terus kemudian terus tidur itu juga nggak senyaman ketika masih muda. Terus kemudian katanya loh ini kalau kena AC kadang yang masuk angin gitu. Kadang duduk sofa empuk amben. Gitu. Hubungan seksual sudah loyo, katanya. Saya katanya enggak tahu betul apa enggak. Kalau saya kan masih masa produksi terus ini insyaallah. Nah, jadi enggak, ini mohon maaf ya katanya. Nah, itu kebayang enggak kalau kemudian ketika mulai satu persatu materi yang selama ini diharapkan bisa membahagiakannya, itu tiba-tiba tidak bisa membahagiakannya. Disitulah orang mulai melakukan pencarian, Pak. Mulai mencari pencarian ketenangan rohani. Kalau dia punya banyak khazanah kekayaan spiritualitas, mungkin langsung ketemulah solusinya. Tapi bagi sebagian orang itu nggak dapat, Pak. Sehingga mungkin Anda pernah dengar beberapa kabar di negara-negara yang katanya maju, itu tidak sedikit orang-orang yang katanya kaya, ya itu justru malah minta disuntik eutanasian, minta disuntik mati. Kenapa? Wis bingung, Pak. Wis iki opo mumet urip iki. Nah, bosan kabeh. Ya tadi itu karena nggak punya referensi spiritual yang baik dan benar. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah lah. Kita ini majelis taklim banyak, pesantren-pesantren banyak, media-media dakwah juga banyak. Sehingga saya perhatikan, saya bukan peneliti ya, cuma saya perhatikan banyak orang itu yang bertaubat di usia 60-an tahun ke atas itu diantaranya. Syukur-syukur kalau Anda termasuk di bawah itu. Alhamdulillah lebih jos lagi udah. Itu seperti itu. Tapi saya ulang, selama masih hidup, setua apapun itu belum terlambat. Itu namanya sadar. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah taubatan nasuha sebelum wafat ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Al-Bazzar meriwayatkan an Jabir dari Jabir radhiyallahu an. Tadi itu hadisnya Sahih Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan hadis dari Al-Murad Al-Bukhari itu dari riwayat Sa'ad bin Ubaid Maula Abdurrahman bin Ashad. Berikutnya Al-Bazzar meriwayatkan an Jabir dari Jabir radhiyallahu an.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul mauta fa inna haulal mat'i syadidun wa inna minas sa'adati ayutawwala umrul abdi hatta yarzuqahu Allahu al-inabah. Ini hadisnya sahih riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Haisami dalam kitab Ittihafus Sada juga disahihkan, dan Kanzul Ummal lil Muttaqi Al-Hindi. Al-Bazzar juga mengatakan hadis dengan sanad yang hasan. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Janganlah kalian berharap mati, karena sesungguhnya huru-hara sakaratul maut itu, huru-hara kematian itu syadid, dahsyat. Wa inna minas sa'adati, dan sesungguhnya termasuk dari kebahagiaan seorang hamba itu adalah ketika ayutawwala umrul abdi, ketika seorang hamba itu dipanjangkan umurnya oleh Allah, hatta yarzuqahullahu al-inabah, hingga Allah memberikan dia anugerah taubat. Jadi termasuk kebahagiaan manusia itu, kata Nabi dalam hadis ini, adalah ketika seseorang itu dianugerahi oleh Allah panjang umur, dan dianugerahi oleh, karenanya Allah anugerahi dia taubatan nasuha. Itu nikmat yang paling nikmat itu. Di antara nikmat yang paling nikmat di dunia itu adalah itu di antaranya. Ini kalau kita baca hadis-hadis ini ya, berarti ini hadis menyemangati kita untuk panjang umur, Pak, sebenarnya. Jadi ini hadis-hadis yang menyemangati kita untuk panjang umur. Dimana kemudian kita mesti berusaha hidup sehat, hidup teratur, berolahraga dengan baik dan benar, mengkonsumsi makanan yang sehat, supaya kita ini diberi panjang umur yang mubarakah, shihah wal afiyah, dianugerahi taubatan nasuha. Amin, Allahumma amin. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Maka sampai sini mudah-mudahan kita semua, saya ulang ya, dianugerahi oleh Allah panjang umur yang mubarakah, shihah wal afiyah. Dan tadi dikatakan janganlah kalian berharap mati, karena huru-hara kematian itu dahsyat sekali. Huru-hara sakaratul maut itu dahsyat sekali. Begini, ini yang Nabi gambarkan, Pak. Ini yang Nabi gambarkan, yang Nabi informasikan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahullah. Kata Syekh Albani rahimahullah, hadisnya sahih, Pak, dari semua jalur periwayatan. Jadi orang itu sebelum wafatnya itu turun malaikat pendahulu, Pak. Jadi sebelum malaikat mau turun, itu ada malaikat pendahulu yang turun. Kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, kalau dia orang yang baik, yang turun malaikat rahmat. Di hadisnya namanya malaikat rahmat. Oleh Al-Ghazali diberi nama malaikat salsail, rombongan itu. Salsail itu rombongan malaikat rahmat. Terus kalau dia orang yang jahat, itu rombongan malaikat yang turun malaikat adab. Nama rombongan malaikatnya namanya Daqyail. Kalau malaikat rahmat yang turun, dan itu kata Nabi Aukamakal, sejauh mata memandang, Pak. Dalam hadis sahih itu sejauh mata memandang. Dan itu yang bisa melihat, kata Imam Al-Qurtubi, yang bisa melihat cuma orang yang mau meninggal aja, Pak. Di antara manusia hanya yang mau meninggal aja yang bisa melihat. Makanya nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah kok banyak orang, istri nggak melihat, nah itu siap-siap aja itu. Siap-siap aja. Nah. Semeh berarti, Pak. Nah. Itu sahih riwayatnya itu, Pak. Allahu Akbar. Jadi dia jadi kenapa kok dia bisa melihat malaikat? Karena begini, sesungguhnya orang ketika menjelang wafat tanpa dia sadari, dia sudah berada di dua alam sekaligus. Kayak bayi yang mau lahir, sebagian badannya sudah menyentuh alam dunia, sebagian masih di alam rahim. Nah, persis mirip-mirip itulah. Itu gambaran para ulama itu gitu. Nah, apa fungsi malaikat rahmat yang turun ini? Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mensyarah hadis tersebut dengan mengatakan tugasnya membantu yang bersangkutan husnul khotimah. Saya ketika ngisi ceramah begini, Pak, di Kemang 3, itu ada ibu-ibu yang cerita sama saya, Ustadz, ibu saya ketika beliau wafat, saya ngurus surat-surat beliau di kantornya, itu saya tinggal nyerahkan ke kantornya, Ustadz. Jadi ibunya itu udah nata surat-surat untuk ngurus pensiunannya ibunya itu udah lengkap di atas meja. Saya nggak usah ngurus kemana-kemana karena ibu udah menyiapkan rupanya sebelum wafat, Ustaz. Jadi sebelum wafat ibunya udah menyiapkan. Jadi ketika ibu saya wafat, surat itu tinggal saya serahkan ke kantornya, Ustaz. Udah lengkap semuanya.
Jadi udah dibantu Pak oleh para malaikat untuk selesai urusan muamalahnya. Saya punya saudara, ketika menjelang wafat ayahnya, dia bilang kepada saudara saya itu, dia bilang, coba antarkan saya ke rumah orang-orang yang saya punya janji pada mereka. Saya punya hutang kepada mereka. Diantar, kira-kira selama 2 minggu diantar keliling-keliling itu. Begitu selama 2 minggu diajak keliling-keliling, kata ayahnya bilang begini, sudah selesai urusan ayah dengan manusia, tinggal urusan ayah dengan Allah. Itu 3 bulan kemudian wafat. Allahu Akbar. Jadi dibantu untuk husnul khatimah. Itu kalau malaikat rahmat yang turun. Semoga untuk kita malaikat rahmat yang turun. Amin Allahumma amin. Tapi kalau itu malaikat adab, malaikat yang adab itu Dakyail namanya. Itu norekan Pak, norekan enggak ngereken Pak. Enggak ngereken tuh apa? Enggak peduli udah. Karena kan gini, orang itu kalau mau wafat, itu iblis merapat Pak. Itu hadisnya sahih, merapat itu. Loh, ada yang nanya ke saya, emang iblis tahu Ustaz kalau kita mau mati? Gini, iblis itu nggak tahu kapan kematian kita, dia nggak tahu, itu rahasia Allah. Cuman iblis tahu kalau malaikat turun, karena iblis pernah selevel dengan malaikat. Ketok loh, itu di pojok umek sopo itu malaikat itu semudun ya. Begitu malaikat turun, merapat itu iblis itu untuk menggoda yang bersangkutan supaya suul khotimah. Kalau malaikat rahmat yang ngepung Pak, nggak bisa masuk. Selamat ya insyaallah. Tapi kalau malaikat adab yang turun, malaikat itu kongko-kongko ais babano kono wis gak direken. Iya, jadi malaikat setan keluar masuk menggoda orang itu enggak dihiraukan. Makanya mungkin saya mohon maaf ya naudzubillah. Ada orang itu menjelang matinya kayak tambah greget lagi teman-teman. Tambah nyebelin tuh ada. Tidak ada orang itu semakin menjelang kematian itu malah tambah jahat itu ada. Naudzubillah insyaallah. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini ya. Amin Allahumma amin. Nah, terus ya, singkat kata singkat cerita, setelah sekian saat, Nabi tidak menyebut berapa lamanya. Setelah sekian saat malaikat pendahulu ini mendampingi orang yang mau wafat itu, barulah turun malaikat maut Pak. Kalau kita rujuk pada surah An-Nahl ayat 32, malaikatnya dalam bentuk jamak, dalam hadis riwayat Ahmad 3 malaikatnya. Kalau di hadis riwayat Ahmad ada beberapa riwayat dengan beberapa jumlah yang berbeda-beda, tapi nggak jadi soal, yang penting itu malaikat maut. Ya, tapi kalau di versi riwayat Ahmad itu ada 3 malaikatnya turun Pak. Malaikat maut itu turun. Nah, ketika malaikat maut itu turun, SOP-nya dia wajib mengucapkan salam. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi malaikat ucapan salam dulu, assalamualaikum. Permisi dulu Pak, kalau orang yang bertakwa yang wafat Pak. Semoga kita termasuk yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Tapi kalau dia orang yang jahat, nggak pakai permisi Pak, tekok apa? Nah, langsung udah nggak pakai permisi lagi. Pada saat seperti itu, turun malaikat maut itu, saat itulah orang yang mau wafat mengalami keresahan yang sangat. Pertama, keresahan tentang keluarga yang mau ditinggalkan. Dan yang kedua, keresahan tentang setelah ini saya kemana? Ke surga atau ke neraka? Ini aja udah cukup mengguncang Pak. Keadaan udah cukup mengguncang nanti. Belum lagi nanti sakitnya sakaratul maut. Belum lagi nanti. Nah, ini butuh 5 SKS. Nah, ini panjang kita. Hadisnya panjang banget Pak ini. Waktu udah suruk ini. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Oh, ada yang berani nanya ini. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi mengalami keresahan yang sangat. Pertama tentang keluarga yang mau ditinggalkan. Dalam hadis itu diantaranya yang dirinci itu tentang anak-anaknya. Jadi keresahan itu tentang anak-anaknya. Saya beberapa kali ketemu dengan jamaah yang menjelang wafatnya itu, yang diresahkan tuh anaknya. Ada jamaah saya orang sosro itu menjelang wafatnya ngobrol dengan saya, itu resah tentang anaknya. Anak saya masih kecil-kecil Ustaz. Anak saya masih kecil-kecil. Nah, kepikiran anaknya. Ada lagi anaknya salah seorang jamaah itu menjelang wafatnya, bapaknya itu sorenya telepon ke teman-temannya. Aku titip anakku ya. Aku titip anakku. Teman-teman telepon semua. Aku titip anakku. Menjelang wafat itu temannya teleponin semua. Aku titip anakku. Gitu, menjelang wafatnya. Allahu Akbar. Ada kakaknya santri saya juga gitu. Menjelang wafatnya di rumah sakit dia teriak, tolong titip anak saya.
Itu di hadis memang dirinci di anak tentang anak. Saya sempat heran, kenapa Nabi nggak ngerinci soal bojo ya? Iya, saya mikir kenapa? Tak pikir-pikir maneng, paling yang mau mati juga mikir Allah paling ya Rafi maneng. Walaupun nanti ada dalam satu riwayat itu juga mikir soal istri juga ada, mikir soal pasangan itu juga ada. Tapi komposisinya kecil sekali. Yang paling besar itu kalau dia punya keturunan, itu sangat meresahkan tentang keturunannya. Nah, di tengah-tengah keresahan itu, kalau dia orang yang baik, keresahannya dijawab, Pak. Oleh para malaikat dijawab keresahannya. Kata para malaikat, Anda nggak usah khawatir. Anak-anak kamu, anak-anak Anda itu dijamin oleh Allah karena kebaikan Anda. Dibuat tenang Pak oleh malaikat. Anda nggak usah khawatir. Anak-anak Anda dijamin oleh Allah karena kebaikan Anda. Anda kan ahli masjid, sering nyumbang masjid. Anda kan ahli ibadah. Anda ahli bantu fuqara masakin. Anda ahli bantu anak yatim. Jangan khawatir, semua akan diperbaiki oleh Allah. Ini cocok Pak dengan firman Allah di surah An-Nisa ayat 9 Pak. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Mbok ya takut kalau di belakang mereka itu meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Kita ini suruh takut oleh Allah. Kalau kita ini disuruh takut oleh Allah kalau meninggalkan di belakang kita keturunan-keturunan yang lemah, Pak. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya mereka enggak lemah, Allah kasih solusi, Pak. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Supaya mereka enggak lemah, ayo bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak, Pak, ketakwaan kita kepada Allah. Sedikit banyak kebenaran yang kita lakukan itu berdampak positif kepada takdir anak-anak kita. Maka mari jangan khawatir anak-anak kita, jangan hanya khawatir anak-anak kita, tapi ada action yang kita kerjakan Pak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu kita termasuk diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, beres keresahan yang pertama. Keresahan yang kedua, Pak. Setelah ini saya kemana? Kan udah tenang yang pertama itu. Yang kedua, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Kalau dia orang yang baik, dijawab oleh malaikat. Dan jawabannya tidak hanya ada dalam hadis yang 3 tadi itu. Bahkan juga ada dalam firman Allah di surah Hamim Masjid Jeddah. Surah ke-41 ayat 30. Kata para malaikat yang mengepung dia mengatakan, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu hampir seluruh kitab tafsir yang saya baca, paling tidak hampir seluruh kitab tafsir, walaupun nanti ada sedikit perbedaan dalam tafsir Al-Qurtubi, tapi hampir seluruh mufassir itu mengatakan pernyataan para malaikat itu disampaikan pada saat orang itu sakaratul maut. Jadi dikatakan jangan khawatir, Anda dijamin masuk surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Anda dijamin masuk surga yang telah Allah janjikan buat Anda. Oh tenang Pak, tenang setenang-tenangnya. Itu kalau orang yang baik Pak. Tapi kalau orang yang jahat, gak mau jahat tapi jahat, itu nanya tentang anaknya, bagaimana anak saya. Dalam hadis itu nggak dijawab oleh malaikat. Kalau bahasa Jawanya mbuh, mbuh itu apa? Iya, karepmu kono. Entah ini gimana anak saya, EGP, emang berpikirin kalau bahasa bahasa orang Jakarta gitu lah kira-kira. Jadi nggak dijawab. Dalam keresahan yang sangat itu, panik luar biasa. Atau Allah katakan, terus dia resah. Oke, setelah itu saya kemana? Sama, nggak dijawab. Mbuh, pikirin dewi kono. Nggak dijawab. Jadi dia itu dalam keresahan yang sangat itu dia wafat. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagi yang tenang tadi, dia dicabut nyawanya oleh malaikat bagian mencabut nyawa itu. 3 itu, yang satu bagian nyabut, yang kedua bagian gendong, yang ketiga bagian berbisik. Itu yang menggendong juga malaikat maut, bukan basurit, bukan itu. Nah, terus mulai cabut Pak dari bawah, dari kaki itu, dari arah kaki. Terus cabut terus. Makanya orang dulu itu, orang-orang tua kita dulu kalau jenguk orang sakit kok betisnya adem, pahanya anget, ngomongnya apa? Kumpulin udah deket. Nah, dari bawah itu terus naik ke atas terus sampai sini berhenti dulu. Falau kata Al-Qur'annya, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi begitu sampai sini berhenti dulu. Nah, saat itulah kita melihat tempat tinggal kita.
Nah, kalau dia orang yang baik, melihat surga. Lihat surga. Kalau dia orang yang jahat, ya dia ngelihatnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau melihat surga, dengan senang hati dia mau keluar. Bahkan sakitnya sakaratul maut itu tidak terasa. Kenapa? Karena sangat indahnya surga itu. Sangat indahnya surga itu. Sehingga malaikat yang berbisik kepada yang bersangkutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Dengan senang hati dia mau keluar roh itu. Allahu Akbar. Tapi kalau dia orang yang jahat, diperlihatkan kepadanya neraka, melihat neraka itu sudah cukup tersiksa. Ditambah lagi sakitnya sakaratul maut. Walaupun nanti ada rincian-rinciannya, cuman agak panjang pembahasannya. Cuman sering saya ditanya orang, kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang sangat saat wafatnya? Maka jawabannya sederhana. Nabi itu merasakan sakit yang sangat dalam wafatnya karena beliau yang minta. Jadi beliau yang minta. Kalau beliau minta agar tidak terasa sakitnya, ya bisa. Beliau kalau mau hidup terus juga bisa kok. Perintah Allah sama malaikat maut apa? Kalau Muhammad tidak mau cabut nyawanya, kamu harus balik. Jawabannya. Jadi kalau Nabi bilang, aku ora gelem mati, terus hidup beliau kalau mau. Cuman Nabi mengatakan aukamakol kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku memilih mati karena aku rindu pada kekasihku Allah. Jadi Nabi itu pilih wafat karena rindu pada kekasihnya Allah. Nah, makanya beliau pilih wafat. Itu andai kan beliau mohon kepada Allah agar tidak usah sakit lah. Tapi kan tidak. Beliau ingin menghandle sakitnya umatnya supaya kemudian tidak terasa lagi nanti umatnya dengan kesakitan-kesakitan itu. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, setelah menyaksikan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nggak heran lagi ngelihat ada orang mati nggak sakit, itu nggak heran lagi saya. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena sudah diminta kepada Allah oleh Nabi agar sakitnya itu beliau yang menanggung dalam hal ini. Semoga kita semua termasuk yang diwafatkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, ini ya di antara hal-hal yang perlu kita pahami. Jadi dahsyatnya sakaratul maut itu luar biasa. Makanya jangan sampai kemudian kita ini minta mati. Tapi mintalah kepada Allah diberi panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah, husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik-baiklah. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, saya kira ini Bapak Ibu bisa sekalian, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu sebelum saya tutup. Ini nggak ada yang nanya atau nggak berani nanya ini? materi ini. Ya, selain kali lah kita bahas. Ya, tenang kok, nanti yang lebih serem adalah kita di belakang nanti. Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.